Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jadi kita lagi ada Direktorat Reserse Kriminal Umum di PMJ. Di sini kita mengambil kasus dari pencurian handphone. Pencurian handphone bukan kasus baru. Setiap hari laporan masuk ke dalam kantor polisi, HP dicopet saat lengah, dijamret jalan atau diambil diam-diam saat korban sibuk. Nah, menariknya itu sebagian besar kasus ini tuh terjadi bukan karena kesempatan tunggal, tetapi karena pola sosial. Banyak pelaku memanfaatkan ketidakhati-hatian masyarakat ketika korban sering lalai kejahatan seakan menjadi peluang. Inilah contoh nyata hubungan antara perilaku masyarakat dan munculnya kejahatan. Selamat menonton video kita, bye-bye. Siang Pak, Selamat siang. dengan Bapak siapa saya berbicara? Saya Bribtu Aprianto. Saya petugas saat ini sebagai penyidik di Subdit Ranmor di Treskrimum Polda Metro Jaya. Ya. Masih ada apa, Mas? Oke, jadi tujuan saya ke sini, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan Boleh. seputar tindak pidana kriminal pencurian handphone di daerah Jakarta Pusat, yaitu Pasar Baru Gambir. Ya. Ya. Oke, izin saya memberikan beberapa pertanyaan ya Pak. Boleh. Oke, yang pertama itu apa sih faktor sosial yang paling berpengaruh terhadap meningkatnya kasus pencurian handphone di wilayah ini? Oke, saya jawab ya. Yang paling pertama dan utama karena kurangnya kewaspadaan dari pihak pemilik toko. Karena tidak adanya berupa kamera pengawas atau CCTV yang memadai. Hanya beberapa titik aja seperti di luar toko dan di dalam toko itu hanya terdapat satu. Dan selanjutnya yang keduanya adalah kurangnya petugas keamanan di daerah pasar tersebut. Petugas keamanan itu seperti apa? Security ataukah penjaga pasar seperti itu. Yang ketiganya kurangnya kewaspadaan daripada si pemilik toko. Kurangnya kewaspadaannya seperti apa? Si pemilik toko tidak mewanti-wanti atau mewarningkan kepada para karyawannya untuk selalu menjaga dan bersama-sama untuk apa Mas Dimas? Lebih waspada terhadap Tindak pidana pencurian. betul. Apa lagi Mas Dimas? Oke, saya lanjut ke pertanyaan kedua ya. Gimana kepolisian Mhm. melihat peran lingkungan dan pergaulan dalam membentuk perilaku pelaku pencurian? Sebenarnya peran dari pihak kepolisian itu diawali dari pihak itu fungsinya itu ada Babin Kaptipmas. Jadi Babin Kaptipmas itu memberikan penyuluhan kepada warga-warganya yang mereka sambangi untuk memberikan berupa pelajaran mengenai hukum pidana yang marak terjadi di lingkungan masyarakat. Contohnya paling kecilnya adalah masalah pencurian. Bahwa dalam permasalahan hukum berupa pencurian itu adalah pihak Babin Kamtipmas menjelaskan kepada mereka bahwa terkait dengan pencurian itu dapat berupa hukum pidana, yaitu apa? Hukuman penjara. Hukuman penjaranya berapa? Mas Dimas tahu? Belum tahu. Oh, belum tahu. Hukuman penjaranya yaitu berupa 6 sampai 7 tahun. 6-7 tahun. Iya. Kalau boleh tahu itu terjerat pasal berapa ya? Itu ada, kalau pencurian biasa itu ada pasal 362 KUHP, kalau pencurian dengan keberatan itu 363 KUHP, dan pencurian dengan kekerasan atau kuras itu 365 KUHP. Seperti itu. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Boleh. Apakah ada pola lokasi atau waktu tertentu di mana pencurian HP paling sering terjadi? Kalau untuk pola lokasinya itu tidak signifikan ya, karena rata-rata pelaku itu mereka melakukan aksinya itu di mana ada kesempatan pasti mereka lakukan. Makanya balik lagi terkait dengan kewaspadaan dari si pemilik handphone tersebut. Misalkan Mas Dimas nih naruh handphone di pinggir jalan aja udah pasti kan diambil, itu kan udah pasti pencurian seperti itu, karena kan bukan barang haknya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gimana upaya kepolisian meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mencegah menjadi korban pencurian? Contohnya, kita selalu memberikan penyuluhan kepada warga-warga terkait dengan keamanan di lingkungannya masing-masing, menjaga rumahnya, menjaga barang miliknya yang berharga. Apabila ditinggalkan keluar kota, diberikan kepada kepolisian setempat. Contohnya yang paling kecil saya Pak Polsek. Jika contohnya itu pada saat Hari Raya Idul Fitri, mereka kan banyak tuh yang pulang kampung. Nah, makanya lebih baik dititipkan lah rumahnya itu kepada pihak polsek setempat, seperti itu. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Boleh. Apakah pelaku pencurian HP biasanya berasal dari lingkungan yang memiliki masalah sosial tertentu seperti ekonomi rendah atau broken home?
Lebih signifikannya sih kalau bisa simpulkan iya betul. Makanya dari itu orang tua maupun kakek neneknya itu wajib menjaga anaknya, walaupun ya kita tahu kondisi ekonomi seperti apa, karena kan kebutuhan rata-rata yang kalau melakukan itu kan yang kita berikan mereka penyuluhan, lebih baik anaknya dijaga, terus kakaknya atau adanya dijaga jangan sampai keluar malam seperti itu, untuk menghindari namanya pencurian seperti itu. Oke, saya lanjut lagi ya. Boleh. Menurut Bapak, kenapa pencurian HP tetap tinggi meskipun sudah ada sanksi hukum yang jelas? Lebih ke masalah kebutuhan ya, kebanyakan dan kekurangan kewaspadaan dari para korban sih, kurang lebihnya itu. Oke, lanjut lagi. Apakah kepolisian melakukan pembinaan atau program edukasi untuk menekan angka pencurian terutama di kalangan remaja? Kita sering melakukan sosialisasi itu, contohnya ke beberapa sekolah mulai dari menengah atas, menengah pertama sampai ke pihak dasar sih, sekolah dasar, karena edukasi masalah terkait dengan kenakalan remaja kita bilangnya ya, itu harus kita tanamkan sedari dini biar tidak adanya tindak pidana yang berlanjut. Contohnya misalkan mereka melaksanakan tawuran kan pasti nanti pada saat mereka chaos ataupun mereka berantem ada barang yang tertinggal pasti mereka ambil. Contohnya seperti itu, contoh kecil seperti itu. Oke, gimana kerjasama antara polisi, masyarakat, dan lingkungan sosial, RT, RW, sekolah, komunitas dalam mencegah pencurian? Kalau dari kami, dari pihak kepolisian, sudah ada namanya program polisi RW. Jadi polisi RW itu yang menjaga lingkungan setempat, yang mereka ditugaskan di RW-RW, di lingkungan rumah kita lah, di lingkungan rumah kita masing-masing, untuk menghindari yang namanya tindak pidana seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir ya. Apakah maraknya pencurian HP dipicu oleh faktor teknologi, misalnya harga HP yang mahal atau tren gaya hidup digital? Tidak, karena kurang lebih seringnya ya memenuhi kebutuhan sosial aja seperti itu. Oke, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama Mas. Selamat siang, Pak. Semoga sukses selalu ya. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan pertama, apa alasan atau kondisi sosial yang mendorong Anda hingga melakukan pencurian handphone? Jawabannya, tindakan pencurian handphone tersebut didorong oleh kondisi ekonomi pelaku yang sedang sulit. Pelaku mengalami tekanan finansial, khususnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar biaya kontrakan. Keterbatasan penghasilan membuat pelaku merasa terdesak sehingga mengambil jalan yang salah dengan melakukan pencurian. Lalu untuk pertanyaan kedua, apakah lingkungan tempat Anda bergaul turut memengaruhi keputusan Anda dalam melakukan tindakan tersebut? Jawabannya, lingkungan pergaulan juga turut memengaruhi keputusan pelaku. Lingkungan sosial yang kurang mendukung serta minimnya kontrol dan pengawasan membuat pelaku sebagai terdorong untuk melakukan tindakan tersebut. Pengaruh lingkungan ini berperan dalam membentuk pola pikir pelaku sehingga akhirnya melakukan pencurian. Pertanyaan yang ketiga adalah, sebelum melakukan pencurian, apakah Anda memahami sanksi hukum yang berlaku? Jawaban yang ketiga adalah, sebelum melakukan pencurian, dia mengetahui secara umum bahwa pencurian merupakan tindakan pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi pidana, seperti hukuman penjara maupun denda. Namun, pada saat itu kesadaran hukum dia sangatlah rendah, dan dia tidak memikirkan secara matang konsekuensi hukum yang akan dia hadapi. Kondisi terdesak dan dorongan situasi membuat dia lebih mengutamakan keinginan sesaat daripada mematuhi hukum. Pertanyaan keempat yaitu, apakah Anda merasa ada peluang atau kondisi tertentu di masyarakat yang membuat pencurian mudah dilakukan? Berdasarkan keterangan yang diperoleh, tindakan pencurian terjadi karena adanya peluang ketika situasi di sekitar sedang lengah. Awalnya pelaku tidak memiliki niat utama untuk mencuri handphone, melainkan hanya ingin mencuri baju saja. Namun karena melihat barang tersebut berada dalam kondisi yang tidak diawasi, muncul dorongan untuk mengambil handphone tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan kontrol sosial di lingkungan sekitar dapat mempermudah terjadinya pencurian handphone. Pertanyaan yang kelima yaitu, bagaimana reaksi keluarga atau orang terdekat ketika mengetahui kejadian ini? Jawabannya, peristiwa pencurian ini memberikan dampak psikologis yang cukup berat bagi keluarga pelaku. Keluarga merasa terpukul, tertekan, dan kecewa atas kejadian tersebut. Pelaku juga mengalami tekanan emosional yang tinggi, terlihat dari sikapnya yang menangis dan enggan menghubungi istrinya karena merasa kasihan dan tidak ingin menambah beban pikiran keluarga. Padahal pihak istri terus berusaha mencari informasi pelaku mengenai keadaannya melalui kerabat terdekat.